Bab 1011 hancur. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. 7 Jenderal Surgawi Kaisar Gunung diinjak sampai mati oleh Chen Fan. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang, termasuk para penggarap yang menonton di kapal atau melalui layar di langit. Itu adalah 7 Jenderal Ilahi. Bahkan yang paling lemah di antara mereka, Zesan, sebanding dengan penggarap jiwa yang baru lahir. Jenderal Ilahi kedua, Tian Kuan, bahkan dikenal sebagai kultivator teratas di bawah tingkat jiwa baru lahir tingkat menengah. Semua orang mengira Chen Fan harus berusaha keras untuk bertarung dengan susunan pemain seperti itu, tetapi dia membunuh mereka semua hanya dengan menginjak kakinya, seolah-olah menginjak semut. Seberapa mengerikankah hal itu? Kekuatan yang mengerikan. Pada saat itu, para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya tersentak. Kultivator muda dengan pakaian mewah yang mengaku berasal dari wilayah Beihuang, dia melebarkan matanya, tidak dapat mempercayai apa yang telah dilihatnya. Suna mengangkat dagunya dan berkata dengan arogan, "Bagaimana menurutmu? Tuan Surgawi Chen cukup mengesankan, bukan?" Kultivator muda itu terdiam. Dia berkata sambil mendengus setelah beberapa saat, "Itu hanya beberapa jenderal ilahi. Kaisar Gunung masih memiliki guru ilahi, guru sekte, dan jenderal ilahi pertama, Bai He. Chen Beixuan masih jauh dari kemenangan. Jangan terlalu cepat bahagia, kita lihat saja nanti," Suna berkata dengan arogan. Semua orang di Gunung Kaisar tercengang, termasuk guru ilahi dan 5 guru sekte. Seolah-olah mereka baru saja melihat siapa sebenarnya Chen Fan. Kemudian, desir, desir, desir. Beberapa pancaran cahaya keemasan keluar dari kabut darah emas. Itu adalah jiwa yang baru lahir dari 7 jenderal ilahi. Yang terbesar panjangnya hanya 1 inci, sedangkan yang terkecil seukuran buah kenari. Beberapa jiwa yang baru lahir telah dihancurkan oleh Chen Fan, dan sisanya melintas menuju Gunung Kaisar karena ketakutan. "Apakah kamu pikir kamu bisa lari?" Chen Fan mendengus. Para jenderal ilahi itu adalah penengah dari Kaisar Gunung, jadi mereka juga harus membayar dosa-dosa mereka. Chen Fan ingin memusnahkan mereka semua dan meratakan Gunung Kaisar. Bagaimana dia bisa mengabaikan mereka? Ledakan. Chen Fan menginjak 5 jiwa yang baru lahir dengan pancaran cahaya keemasan turun dari kakinya, menciptakan suara yang menggelegar. Desir. Sebelum kaki Chen Fan tiba, udara sudah membeku, berubah menjadi lempengan besi. 5 jiwa yang baru lahir menemukan bahwa mereka tidak bisa terbang atau bahkan menggerakkan 1 jari pun. "Saudaraku, tolong aku," teriak Jenderal Ilahi kedua, Tian Kuan. Jiwa baru lahir lainnya bahkan tidak bisa melawan waktu. Mereka telah dihancurkan oleh energi tak terlihat di udara. Bang, bang, bang. Mereka meledak seperti semangka. Pada akhirnya, hanya Jenderal Ilahi Tian Kuan yang tersisa, diselimuti aura emas. Dia selamat dengan perlindungan harta karun Dharma, namun dia hampir kewalahan. "Berhenti, jangan berani-berani menyakiti jenderal ilahi kita. Beraninya kamu, Chen Beixuan." Para tetua Gunung Kaisar sangat marah. Desir, desir, sinar cahaya melesat ke langit menuju Chen Fan. Para tetua menyerang dengan marah, berharap untuk menghalangi kaki Chen Fan. Bahkan jenderal ilahi pertama, Bai He, berteriak, "Beraninya kamu menyakiti saudara-saudaraku." Tombak emas terbentuk di tangannya. Itu membawa kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dan dibuat dengan emas. Itu sangat tajam, dan mampu menembus apapun. Desir, Bai He melemparkan tombaknya. Pada saat itu, langit di atas Gunung Kaisar terbelah. Tombak emas itu melintas di udara, membentuk sinar cahaya setinggi 1000 kaki yang terang seperti sambaran petir. Banyak penguasa surgawi yang tercengang oleh kekuatan tombak itu. Jika ia mengejar mereka, mereka akan terluka parah atau bahkan mati. Tombak yang sangat kuat, itu pasti, tombak pembunuh dewa, milik Jenderal Bai He. Kudengar itu dibuat oleh Dewa Surgawi Tatianus dan diklaim mampu melukai Dewa Ilahi. Meski ini bukan yang asli, namun juga menakutkan. Dia memang Jenderal Ilahi tertinggi. Master pedang dari Sekte Pedang Hao Tian menghela nafas. Para penguasa surgawi lainnya juga kagum. Seberapa mengerikankah tombak yang bisa membunuh entitas? Itu akan sangat kuat meskipun itu bukan yang asli. Namun, Chen Fan tidak mempedulikannya sama sekali. Dia menginjak kakinya. Dia dikelilingi oleh aura emas dan bahkan rambutnya tampak seperti terbuat dari emas.
Dia kemudian berubah menjadi tubuh emas abadi yang tingginya 100.000 kaki. Boom, boom, boom. Sinar cahaya itu mengenai Chen Fan dan terdengar suara gemuruh, seolah-olah ada palu yang memukul bel. Tombak pembunuh dewa hanya menembus setengah paha Chen Fan. Panjangnya 3 kaki, sedangkan paha Chen Fan bahkan lebih besar dari gunung. Ledakan, Chen Fan menghentakkan kakinya di depan semua orang dan menghancurkan Jenderal Ilahi terakhir hingga berkeping-keping. Dia bahkan menginjak puncak Gunung Kaisar. Meskipun susunannya segera diaktifkan dan memblokir Chen Fan untuk sementara, Chen Fan pada akhirnya masih memecahkan 8 susunannya. Dia hanya berjarak 100 kaki dari aula utama di puncak gunung. Pada saat itu, mata semua penggarap Gunung Kaisar memerah, seolah-olah berdarah. Kaisar Gunung telah memerintah planet Tianhuang selama 100.000 tahun. Tidak ada yang pernah menyerang atau membunuh Jenderal Ilahi mereka. Itu merupakan penghinaan bagi Kaisar Gunung dan semua penggarap. Guru Ilahi kemudian berteriak, "Bai He, bunuh dia." Baiklah, Jenderal Ilahi Bai He membungkuk dan melaju ke langit. Dia mengulurkan tangan dan tombak emas muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke arah Chen Fan, itu seperti sinar cahaya keemasan yang terang. Desir, desir, desir. Pada saat itu, Bai He melemparkan puluhan tombak emas sekaligus, menembus paha Chen Fan. Masing-masing membentuk lubang berukuran beberapa kaki di kaki Chen Fan. Tubuh Chen Fan bukanlah tubuh emas abadi yang sebenarnya. Apakah kamu membunuh orang tua kami? Chen Fan menunduk dan menatap Jenderal Ilahi yang tampan dan galak. Itu benar, Anda memang sedikit kuat, tetapi Anda tidak boleh menyinggung Kaisar Gunung. Saya ingat saya menghancurkan Penatua Mulei menjadi bubuk dengan kekuatan Dharma saya. Dia bahkan tidak bisa bersuara sebelum dia mati, kata Jenderal Ilahi Bai He dengan dingin. Dia berdiri di langit dan menunjukkan tubuh Dharmanya. Tombak emas di tangannya membawa energi yang dapat membunuh entitas. Bahkan tubuh Chen Fan tampak kewalahan dan penguasa surgawi harus mundur. Baiklah, aku akan menghancurkanmu sedikit demi sedikit di depan para penggarap Gunung Kaisar dan seluruh planet Tianhuang, semua demi orang yang lebih tua. Teriak Chen Fan dengan kekejaman di matanya. Anda, Bai He mendengus jijik. Tombak di tangannya mengeluarkan pancaran cahaya dan energi mengerikannya mengejutkan dunia. Itu adalah tombak yang bahkan dapat melukai Dewa Ilahi dan merupakan musuh sebenarnya bagi tubuh emas abadi Chen Fan. Di saat yang sama, aura tak kasat mata mengelilingi tubuh Bai He. Karena dia berada di wilayah Gunung Kaisar, dia bisa menggunakan energi dari tanah yang tidak dapat binasa dan mengeluarkan kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada yang dimiliki oleh penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah. Membunuh. Chen Fan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan. Gelombang energi mengguncang dunia. Tubuh ilahi yang tingginya 100.000 kaki memiliki potensi menjadi luar biasa kuat. Tapi Bai He tidak takut sama sekali. Dia diselimuti lapisan cahaya, yang membuat kekuatannya melonjak. Dia sekuat Chen Fan pada akhirnya. Tombak pembunuh dewa di tangannya bahkan meninggalkan bekas luka pada bentuk Dharma Chen Fan. Keduanya menunjukkan bentuk Dharma mereka dan tingginya puluhan ribu kaki. Boom, boom, boom. Langit retak dan dunia hancur. Gelombang setinggi 1.000 kaki tercipta di danau. Banyak kapal yang terbelah akibat pertempuran mereka. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya mundur 100 mil ke belakang karena ketakutan. Berkas cahaya melesat keluar dari Gunung Kaisar dan banyak hukum penguasa surgawi terbang untuk melindungi tanah tersebut. Retakan. Tubuh emas abadi Chen Fan begitu kuat sehingga dia mematahkan beberapa tulang rusuk Bai He dengan sebuah pukulan. Namun, Bai He memiliki kekuatan ilahi yang kuat dan tombaknya tajam, sehingga ia juga menciptakan lubang raksasa di tubuh Chen Fan. Darah berceceran di udara. Membunuh, membunuh, membunuh. Selama puncak pertempuran, 6 bentuk ilahi muncul pada saat yang sama di belakang Chen Fan. Xuan Wu melolong dan Kun Peng meraung. Dia mencabut gunung setinggi puluhan ribu kaki dan melemparkannya langsung ke Bai He. Bai He segera terjatuh, tapi salah satu lengannya patah. Kekuatan Dharma Chen Fan jauh lebih kuat daripada Bai He dan bentuk dharmanya juga lebih tinggi daripada Bai He. Jika bukan karena susunan Gunung Kaisar dan tombaknya, Bai He tidak akan mampu melawan Chen Fan sama sekali. Bang, bang, bang. Setelah 8 serangan, Bai He hampir tidak bisa menolak. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Saya hanya bisa menahan paling banyak 10 serangan lagi.
Sepertinya aku perlu mengumpulkan tentara ilahi dan para tetua untuk menghadapinya. Bai He sangat ketakutan. Tapi kemudian, Chen Fan berteriak, "Tungku!" Ledakan, sebuah tungku setinggi 10.000 kaki dengan pola dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Tampaknya itu dibentuk dengan kitab suci Tungku Dadao. Chen Fan memegangnya di pelukannya, lalu mengangkatnya ke atas kepalanya dan melemparkannya ke Bai He. Pada saat itu, langit retak dan matahari runtuh. Energinya sangat menakutkan. Bai He tidak bisa menahannya. Dia dihancurkan oleh tungku dan tubuh Dharmanya hancur. Ledakan, betapa mengerikannya ketika tubuh Dharma setinggi puluhan ribu kaki runtuh. Itu seperti ledakan gunung. Banyak tulang emas dan darah tak berujung jatuh ke danau bersama pecahan tubuhnya. Masing-masing menciptakan gelombang setinggi beberapa ratus kaki. Apakah Bai He kalah? Para penguasa surgawi tercengang. Reputasi Jenderal Ilahi Bai He sangat tinggi di planet Tianhuang selama ribuan tahun. Dia adalah Tuan Super nomor 2 setelah Guru Ilahi Kaisar Gunung. Bahkan beberapa penguasa surgawi lama atau penguasa dari beberapa sekte surgawi akan menahan diri untuk tidak mengklaim bahwa mereka lebih kuat daripada Bai He. Tombak pembunuh dewa, miliknya sangat menakutkan, tapi dia tetap kalah. Ark, Bai He menjerit. Meskipun hanya tubuh Dharmanya yang runtuh, tungku Chen Fan telah memberinya luka parah. Seberkas cahaya keemasan keluar dari potongan tulang dan darah. Tampaknya itu adalah tubuh asli Bai He, namun, retakan muncul di sekujur tubuhnya. Baju besi emasnya hancur, rambutnya tergerai dan masih ada darah di mulutnya. Dia terluka parah. Saya tidak akan kalah. Bai He tidak bisa mempercayainya. Dia sudah memiliki energi dari seluruh gunung kaisar dan memiliki tombak pembunuh dewa, tapi dia bahkan tidak bisa menahan serangan Chen Fan. Ini benar-benar mengguncang kepercayaan dirinya. Kamu hanyalah seorang penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah. Aku bisa membunuhmu semudah menyembelih ayam. Chen Fan menginjak kakinya. Ledakan, itu, seperti gunung yang dibuang ke laut. Dia menginjak Bai He hingga ke danau, jauh dari langit, menciptakan gelombang pegunungan. Bahkan lubang raksasa pun terbentuk di dasar danau. Ark, Bai He menjerit keras. Lapisan api emas di tubuhnya terbakar habis dan bahkan berubah menjadi merah. Sinar cahaya dari Gunung Kaisar mengelilinginya, membuat energinya melonjak. Tombak pembunuh dewa di tangannya sepertinya mampu menembus dunia. Tapi Chen Fan menatapnya dengan dingin. Kakinya tidak bergerak, bahkan tidak sedikit pun. 6 bentuk ilahi, Xuan Wu, Azure Tirk, Kun Peng, Thunder Law, Secret Fin, dan Grand Dao muncul lagi. Roda dewa berputar perlahan saat energi mengerikan masuk ke tubuh Bai He, menekan hingga ke dasar danau. Saat energi kaki Chen Fan meningkat, suara berderak datang dari tubuh Bai He seolah-olah pecahan kaca akan hancur. Chen Fan rupanya ingin menghancurkan Bai He hingga berkeping-keping dengan kakinya. Begitulah cara Bai He membunuh Penatua Mulei. Para tetua Gunung Kaisar berteriak dengan marah, "Beraninya kamu. Lepaskan Jenderal Ilahi Bai He. Aku sudah bilang, jika Kaisar Gunung tidak menyerah, saya akan melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan terhadap Tiongkok." Mata untuk mata, kata Chen Fan sambil menginjak Bai He. Jika kamu membunuh salah satu tetua kami, maka aku akan membunuh salah satu jenderal surgawi kamu. Jika kamu membunuh ratusan juta orang Tiongkok, aku akan membunuh semua muridmu dan memusnahkan Kaisar Gunung. Saat dia berbicara, kakinya terus mendorong. Semua orang melihat Jenderal Ilahi Bai He berjuang di bawah kaki emas itu dan dia bahkan mengayunkan tombak pembunuh dewa miliknya, membentuk beberapa lubang besar di dalamnya. Namun, itu tidak ada gunanya. Kaki Chen Fan seperti mesin pres hidrolik yang beratnya 10.000 ton. Dia ingin menghancurkan Bai He hingga berkeping-keping. Membunuh. Saat ini, para tetua tidak bisa hanya duduk di sana lagi. Berkas cahaya melintas ke langit dari puncak Gunung Kaisar. Itu berasal dari tangan para tetua. Setiap serangan sangat menggemparkan, sebanding dengan serangan terkuat dari penggarap jiwa yang baru lahir. Pisau, pedang, tombak, kapak, palu. 30 harta karun surgawi yang berbeda mengenai sasaran. Mereka semua berkilauan dan para penggarap lainnya ketakutan. Seberapa kuatnya ketika 30 penguasa surgawi menyerang bersama-sama. Bahkan jika mereka hanyalah penggarap jiwa baru lahir palsu, serangan mereka masih mengerikan. Tanah dalam jarak beberapa ribu mil bisa hancur dalam sekejap. Sekelompok sampah. Chen Fan melambaikan tangannya dan menurunkan beberapa harta karun surgawi.
Dia telah membentuk tubuh emas abadi dan memiliki 9 kekuatan ilahi di dalam dirinya, sehingga tubuhnya sangat kuat. Bahkan jika dia menghadapi serangan itu hanya dengan bentuk dharmanya, dia hanya menderita luka sepanjang 1 inci. Itu adalah masalah besar bagi Chen Fan. Sebaliknya, serangan Chen Fan sangat menggemparkan, seperti bintang jatuh yang menghantam tanah. Namun, para tetua itu, yang merupakan penggarap jiwa yang baru lahir, mereka bisa terluka atau bahkan mati dengan mudah. Puff! Seorang tetua tidak berlari tepat waktu dan terkena pukulan Chen Fan. Lapisan aura mengelilingi tubuhnya, tapi tidak ada gunanya. Dia kemudian hancur berkeping-keping bersama dengan harta rahasianya dan jiwa yang baru lahir. Membunuh. Mata para tetua menjadi merah. Serangan yang mereka lakukan dengan harta surgawi mereka sangat menggemparkan, mereka meninggalkan banyak luka di tubuh Chen Fan. Beberapa tetua bahkan memperlihatkan tubuh dharma mereka yang tingginya hanya 10.000 kaki, sehingga mereka tidak dapat menahan pukulan Chen Fan. Mereka memuntahkan darah dan tulang yang tak terhitung jumlahnya patah. Ledakan, dunia, sepertinya telah retak. Terjadi badai yang mengamuk dan gelombang setinggi beberapa ribu kaki tercipta. Para pembudidaya lainnya segera lari ribuan mil jauhnya. Pada saat itu, penggarap yang tak terhitung jumlahnya di planet Tianhuang tersentak. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat banyak penguasa surgawi jiwa yang baru lahir menyerang dengan kekuatan penuh. Sungguh tak terbayangkan, beberapa penggarap inti emas berkata, dia terlalu kuat. Kita tidak akan pernah mencapai tingkatannya meskipun kita berkultivasi selama 10.000 tahun lebih. Tidak heran dia dipanggil sebagai dewa surgawi. Penggarap jiwa yang baru lahir itu kuat, tetapi Chen Beixuan lebih kuat. Dia bertarung sendirian dengan 30 penggarap jiwa baru lahir dan menekan Jenderal Ilahi Bai He pada saat yang bersamaan. Seberapa mengerikankah kekuatan dharmanya? Dia bahkan memiliki wujud dharma yang tingginya 100.000 kaki. Saya kira tidak ada orang lain di planet Tianhuang, selain Dewa Tatianus, yang memiliki bentuk dharma setinggi itu. Kata kultivator lainnya dengan nada serius. Bentuk dharma diciptakan dengan akumulasi kekuatan dharma. Bentuk dharma dari penggarap jiwa baru lahir yang normal tingginya 10.000 kaki. Jenderal Ilahi Bai He tingginya 30.000 kaki, sedangkan milik Chen Fan tingginya 100.000 kaki. Meski tingginya tidak tepat, namun terlalu menakutkan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan dharma Chen Fan telah melampaui tahap pertengahan tingkat jiwa yang baru lahir. Mungkin dia menggunakan semacam seni rahasia. Kekuatan ilahi agung semacam ini membutuhkan banyak energi. Saya tidak berpikir Chen Beixuan dapat mempertahankan bentuk dharma setinggi itu. Seseorang menimpali. Sesuai ekspektasi, saat pertempuran berlangsung, Chen Fan mengalami lebih banyak luka dan bentuk dharmanya menyusut menjadi 90.000 kaki, kemudian 80.000 kaki 70.000 kaki. Para tetua sangat senang saat melihatnya. Bunuh dia, dia tidak tahan lagi. Jenderal Ilahi Bai He juga berteriak ketika api di sekelilingnya berubah menjadi merah. Rambut dan matanya juga menjadi merah dan dia menembakkan 2 berkas cahaya. Membuka, kaki Chen Fan sepertinya sedikit terangkat. Para tetua di luar juga terus menyerang. Sinar cahaya melintas ke langit dan luka besar terjadi pada bentuk dharma Chen Fan. Pada akhirnya, para tetua berubah menjadi sinar cahaya warna-warni dengan lebih dari 100 warna. Serangan itu mengguncang dunia, bahkan para penguasa surgawi pun ketakutan. Betapa menakutkannya ketika 30 penggarap jiwa yang baru lahir menyerang bersama-sama. Xiao Mang menjadi cemas dan saudara perempuan dari keluarga Su menahan napas. Mereka melebarkan mata saat menatap medan perang, tidak ingin melewatkan 1 detik pun. Banyak orang yang tahu, serangan itu mungkin akan menentukan hasil pertarungan. Kamu ingin menolak? Chen Fan mendengus tanpa ekspresi. Semua orang melihat Chen Fan mengulurkan tangannya ke depan dan 7 sungai terjalin menjadi 1, membentuk bola kecil. Warnanya hitam dan ada lapisan guntur ilahi di dalamnya. Itu baru permulaan. Xuan Wu, Azure Tirk, Kun Peng, Thunder Love, Secret Fin, dan Grendao. 6 jenis guntur ilahi dikumpulkan di tangan Chen Fan. Bola itu kemudian memiliki 6 warna dan berputar perlahan. Langit tampak kewalahan dan beberapa lubang hitam terbentuk. Energi yang menakutkan datang ke dunia. Suara Chen Fan bergema di langit. Saya berencana menggunakan serangan ini untuk menghadapi guru ilahi Anda. Karena kamu datang untuk mati, pertama-tama aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan guntur ilahiku. Kemudian,
Bola di tangannya melesat ke arah para tetua Gunung Kaisar. Kekuatan ilahi yang agung, 6 guntur ilahi yang merusak. Masing-masing, guntur ilahi yang dibentuk oleh 6 kekuatan ilahi dapat membunuh penggarap jiwa yang baru lahir. Ketika mereka berenam bergabung menjadi satu, kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat, itu benar-benar di luar imajinasi orang-orang. Itu adalah seni ilahi yang sesungguhnya, kekuatan ilahi agung yang nyata. Itu adalah seni ilahi dari tanah suci kuno jauh di dalam alam semesta. Itu bisa digunakan untuk mengumpulkan 99 guntur surgawi pada saat yang sama dan bisa menghancurkan sebuah planet. Meskipun Chen Fan hanya memiliki 6, itu masih sangat menakutkan dan 1000 kali lebih kuat daripada guntur 5 elemen besar. Oh tidak, pada saat itu, bahkan guru ilahi pun terkejut. Para tetua berjubah putih bahkan berubah menjadi sorotan cahaya dan mundur ketakutan. Tapi sudah terlambat. Thunder Arts diklaim mampu melakukan serangan tercepat di alam semesta. Orang-orang melihat bola itu membeku sebentar dan kemudian meledak. Ledakan, kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang berada jauh kehilangan akal sehatnya. Hanya 6 warna yang tersisa di dunia. Suara mendesing, suara mendesing. Ketika 6 warna menghilang setelah beberapa saat, orang akhirnya bisa melihat dengan jelas. Semua orang tersentak. Segala sesuatu dalam jarak 1000 mil, kecuali Gunung Kaisar, telah hilang. Semua gunung, sungai, pulau, kapal, dan 30 penggarap jiwa yang baru lahir menghilang, meninggalkan Chen Fan sendirian di langit. Hanya dengan sambaran petir, semua musuh dikalahkan. Apa kamu yakin? Itu tidak mungkin. Ada hampir 30 penguasa surgawi. Siapa di dunia ini yang bisa mengalahkan dewa surgawi sebanyak itu sekaligus? Itu tidak terpikirkan. Banyak petani berseru. Bahkan mereka yang berada di penguasa surgawi pun terguncang sampai ke inti. Chen Fan membunuh hampir 30 tetua kaisar gunung dalam satu gerakan. Betapapun kuatnya serangannya yang menghancurkan bumi dan menguapkan danau, membunuh begitu banyak penguasa surgawi hampir mustahil dilakukan. Desir, kilatan cahaya biru muncul di langit. Cahaya itu berasal dari prasasti misterius yang menutupi permukaan roda perunggu. Setiap kilatan cahaya biru mengirimkan turbulensi ke udara. Dari cahaya biru muncul selusin petani berjubah putih. Salah satu tetua telah melepaskan roda ini pada saat terakhir dan menyelamatkan nyawa semua orang dari serangan mematikan Chen Fan. Meski begitu, hanya selusin dari 20 tetua yang bertahan pada akhirnya, membuktikan kekuatan Chen Fan yang tak terpikirkan. Bahkan Gunung Kaisar sendiri gemetar di bawah kekuatan Chen Fan. Semua orang menyaksikan lapisan arai Dharma muncul di sekitar Gunung Kaisar, hanya untuk dihancurkan oleh serangan Chen Fan. Pasukan tersebut melewati lapisan perlindungan, membunuh lebih banyak murid mereka. Sialan kamu, Chen Beixuan. Pada saat itu, bahkan Dewa Ilahi pun tidak akan hanya duduk dan menonton. Jika dia tidak memulai susunan besar Gunung Kaisar, Chen Fan pasti sudah meratakan gunung tersebut, menghancurkan seluruh sekte. Bunuh dia! Teriak Dewa Ilahi, master sekte dari 5 sekte yang tidak bisa binasa terbang ke langit secara bersamaan. Mereka adalah master sekte dari sekte Dewa Pengobatan, Aula Raja Fei, Kuil Dewa Tandus. Mereka adalah pilihan terakhir dari 5 sekte yang tidak dapat binasa saat mereka berjuang untuk bertahan hidup. Mereka tidak akan pernah terlibat jika kelangsungan hidup sekte tersebut dipertaruhkan. Ledakan. Banyak kepulan asap emas membubung ke langit, setiap kolom mengandung energi yang jauh lebih banyak daripada Jenderal Ilahi Baihe. Para master sekte itu memegang harta karun surgawi berbeda yang berkilauan di atas awan. Sinar kecemerlangannya menembus jari-jari yang mendung dan menyentuh tanah. Semua harta karun surgawi itu memiliki kualitas tertinggi, mereka bahkan mampu menyakiti Tuhan Yang Maha Esa. Membunuh. Para tetua berjubah putih yang masih hidup berteriak sekuat tenaga, mengirimkan ledakan energi yang memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ia berkembang perlahan, menggerogoti bagian-bagian realitas dan makhluk hidup apapun di dalamnya. Membunuh, membunuh, membunuh. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari Gunung Kaisar. Mereka mengenakan baju besi dengan warna berbeda, menunjukkan pangkat dan level mereka. Jumlah mereka membengkak dengan cepat, sampai mereka menutupi sinar matahari. Mereka mengepung para tetua dan 5 master sekte, lalu mereka menyerang Chen Fan. Wus, wus, energi merobek langit dan terbang menuju Chen Fan.
Waktu kehilangan maknanya ketika ledakan meleburkan dunia ke dalam subprimordial yang melahirkan dosa pertama umat manusia. Ayo berjuang. Keinginan bertarung Chen Fan melonjak saat dia memasuki kondisi kesurupan. Dikelilingi oleh 6 bentuk ilahi, dia menginjakkan salah satu kakinya ke arah Jenderal Ilahi Bai He dan mengacungkan bermacam-macam harta karun surgawi, sebelum dia melemparkannya ke arah musuh yang datang ke arahnya. Halberd esensi campuran, cincin langit, arai pedang 6 ilusi. Chen Fan telah menjarah harta karun surgawi itu dari mayat penguasa surgawi yang telah dia bunuh. Langit tiba-tiba dipenuhi dengan pedang Qi. Di antaranya adalah Battle Halberd dengan ukuran yang mengesankan. Ujung tajamnya diselimuti oleh aliran Qi primordial. Di belakang tombak itu ada sepasang gelang seukuran bulan. Bang, bang, bang. Chen Fan bertarung melawan pasukan penggarap jiwa yang baru lahir sambil memegang beberapa harta karun surgawi pada saat yang bersamaan. Jauh di dalam kondisi trans pertempurannya, dia tidak terlalu memperhatikan luka-lukanya, karena sensasi membunuh menguasai pikirannya. Chen Beixuan, kamu sudah mati. Wajah Master Sekte Dewa Pengobatan kehilangan warna dan kehidupannya dalam hitungan detik, dan pedang merah di tangannya semakin terbakar. Ujung tajamnya menjilat kulit Chen Fan, mengirisnya hingga terbuka dan meminum darahnya. Mati, kamu harus melihat dirimu sendiri di cermin. Chen Fan mengayunkan tombaknya dan mendaratkan pukulan telak pada Master Sekte Dewa Pengobatan, memaksanya mundur. Namun, pembukaan itu dengan cepat diisi oleh lebih banyak prajurit. Bahkan penggarap inti emas biasa telah mengumpulkan formasi pertempuran dan bergabung. Arai pedang 10.000 bentuk. Tiba-tiba, 10.000 pedang terbang-terbang ke langit dan berkumpul menjadi pedang raksasa yang menusukkan ujungnya ke Chen Fan. Serangan itu memiliki kekuatan gabungan dari 10.000 pembudidaya inti emas dan mampu membelah tubuh Chen Fan. Chen Beixuan, lepaskan Jenderal Ilahi. Teriak seorang tetua. Bai He meludahkan darah dan mengeluarkan tawa dari mulutnya. Nak, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Sementara Chen Fan terganggu oleh Bai He, 5 Master Sekte menyerang sekaligus dan membuat Chen Fan kehabisan napas. Ketua Sekte Kuil Dewa Tandus menatap Chen Fan dengan tatapan dingin dan berkata, lepaskan Jenderal Ilahi dan menyerah, atau mati. Pedang ilahi berwarna gelap muncul di tangan Dewa Ilahi. Dia meretas Chen Fan, menyebabkan luka dalam yang hampir membelah Chen Fan menjadi 2. Chen Beixuan, mati. Dimiliki oleh amarahnya, Dewa Ilahi melancarkan beberapa serangan mematikan lagi terhadap Chen Fan. Dalam sekejap, keadaan telah berubah dan Chen Fan berada dalam bahaya. Senjata yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke Chen Fan saat para tetua dan penggarap lainnya menyerang pada saat yang sama. Mereka dengan mudah menguasainya, menyebabkan luka parah. Saudara laki-laki, Xiao Fan tersentak. Tuan Surgawi Chen, saudari keluarga Su dan Lin Wuhua tiba-tiba dilanda kesusahan. Menyedihkan, Chen Fan merasakan api di perutnya. Dia merasa tidak dapat diterima jika bentuk dharmanya dihancurkan oleh orang-orang lemah itu. Dia telah merencanakan untuk menggunakan 6 guntur ilahi penghancur, tetapi dia berubah pikiran dan memilih seni yang lebih mematikan. Chen Fan berhenti bergerak dan menutup matanya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam meditasi mendalam. Sepersekian detik kemudian, dia membuka matanya lagi dan mengucapkan 4 kata. 9 roda Dewa Transformasi. Kata-kata itu sepertinya telah membuka sebuah pintu. Roda Dewa Emas di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya. Itu seperti cahaya dewa dari alam dewa, membuat semua penggarap merasa malu. 3 kotak terakhir di roda dewa, yang berisi seekor burung phoenix yang dikelilingi oleh api, seekor kera raksasa, dan gambar bela diri sejati yang abadi, menyala. Ledakan. Saat mereka dinyalakan, Chen Fan tampaknya telah melepaskan beberapa rantai. Energi menakutkan yang tak terbayangkan, tak terhentikan, dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Pedang terbang dan harta karun itu bahkan tidak bisa mendekat lebih dari 100 kaki darinya dan terpental oleh perisai tak terlihat. Beberapa kilat biru menyambar di sekelilingnya. Itu adalah kilatan hukum. Dia berubah menjadi setinggi 100.000 kaki lagi. Tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas. Aura emas di sekelilingnya membawa energi yang tidak bisa dihancurkan, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dilihat oleh orang-orang yang hadir, dia tinggi, besar, dan setiap inci kulit serta rambutnya berkilauan. Ledakan, roda dewa berputar di atas kepala Chen Fan dan kekuatan 9 bentuk ilahi ditempatkan di atas tubuh Chen Fan lapis demi lapis.
Energinya menembus tahap awal dan pertengahan tingkat jiwa baru lahir dan bahkan telah mencapai tahap puncak. Pada saat itu, Chen Fan berdiri di langit dan menginjak Jenderal Ilahi Bai He seperti Tuhan. Semua orang kemudian menyadari, dia tak terkalahkan, bahkan jika ada penggarap jiwa baru lahir dan penggarap inti emas tahap awal atau pertengahan 10 kali lebih banyak, mereka tidak akan cukup untuk menjadi tandingannya. Ini adalah kekuatan sesungguhnya dari penggarap jiwa yang baru lahir. Ini adalah guru ilahi berjubah hitam terkejut. Para penggarap Gunung Kaisar juga melebarkan mata mereka dan menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu. Hanya Tuan Naga yang menghela nafas dan bergumam, saya belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari penggarap jiwa yang baru lahir sejak saya datang ke planet Tianhuang. Para penggarap jiwa baru lahir palsu di planet ini benar-benar memalukan bagi kita semua. Retakan, Chen Fan menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara menggelegar, Bai He, kamu membunuh orang tuaku. Aku akan menghancurkan jiwa ilahimu demi penatua mulai. Petir biru langit menyambar saat Chen Fan berbicara. Itu adalah kilatan hukum. Penggarap inti emas akan menghilang jika mereka menyentuhnya, dan bahkan setengah raja surgawi pun takut akan hal itu. Chen Fan rupanya bisa melewati kesengsaraan guntur untuk menjadi penggarap jiwa yang baru lahir kapan saja dia mau. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah jenderal ilahi tertinggi dari Kaisar Gunung. Bai He berteriak. Dia tahu dia dalam bahaya. Guru surgawi sangat marah dan dia berteriak, Chen Beixuan, beraninya. Tapi sudah terlambat. Chen Fan telah menginjak kakinya. Retakan, jenderal ilahi Bai He, baju besi emas, tubuh, harta rahasia, dan jiwa baru lahirnya hancur seperti pecahan kaca di bawah 9 kekuatan ilahi Chen Fan. Puff, darah emas, tulang dan pecahannya berceceran ke segala arah. Setelah teriakan terakhir Bai He, ada seberkas cahaya keemasan di bawah kaki Chen Fan, mencoba melarikan diri. Ledakan, Chen Fan mendorong kakinya sampai ke bawah. Dia menghancurkan darah, tulang, dan harta Bai He menjadi bubuk, dan menginjak beberapa kali lagi sampai semuanya hancur. Semua orang menundukkan kepala. Mereka melihat lubang emas berbentuk manusia di tanah. Jenderal ilahi Bai He telah sepenuhnya menghilang bersama jiwa baru lahir dan jiwa ilahinya. Pada saat itu, semua kultivator terdiam. Guru ilahi diselimuti aura ganas, seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia. Chen Beixuan, aku akan membunuhmu. Suaranya mengguncang dunia. Saya tidak hanya ingin membunuh Anda, tetapi semua orang Tiongkok, termasuk Tetua Agung. Aku tidak akan membiarkan siapapun hidup, kata guru ilahi dengan suara dingin. Kematian para tetua dan jenderal ilahi lainnya bukanlah masalah besar bagi guru ilahi. Gunung Kaisar cukup kuat. Meski begitu, jenderal ilahi Bai He mempunyai potensi. Dia telah menembus level Naschen Sol tahap menengah pada usia 10.000 tahun dan akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap puncak. Dia bisa saja menjadi guru surgawi Kaisar Gunung berikutnya, tetapi Chen Fan baru saja memupuskan semua harapan. Membunuh. Guru ilahi menebas dengan kekuatan, membelah langit. 5 master sekte, para tetua, dan ribuan pembudidaya berteriak pada saat yang bersamaan. Energi tak berujung mengalir menuju Chen Fan dari segala arah. Langit seakan terbelah dan tanah seakan tenggelam. Saat menghadapi kekuatan destruktif seperti itu, Chen Fan sangat tenang. Dia mendongak dan menjentikkan jarinya, membunuh seorang tetua. Setelah itu, dia menabrak formasi yang dikumpulkan oleh ribuan pembudidaya dan mengubah semuanya menjadi kabut darah. Kemudian, Chen Fan mengayunkan tubuhnya dan menjadi seorang pemuda berpakaian biru lagi. Tangannya membentuk bunga teratai, memancarkan sinar cahaya kemasan. 9 bentuk ilahi muncul lagi satu persatu. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang membawa energi abadi yang mampu menghancurkan segalanya. Chen Fan hanya mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Ledakan, 5 master sekte tersingkir. Pukulan Chen Fan bahkan menembus dada leluhur sekte Dewa Pengobatan. Separuh tubuhnya dimutilasi dan Naschen Sol-nya hampir hancur. Seni tinju macam apa itu? Semua orang tercengang. Tinju bela diri sejati-sejati. Chen Fan tetap diam. Saat berikutnya, dia diselimuti aura emas. Dia melayangkan pukulan lagi, membelah langit. Patriark leluhur dari sekte Dewa Pengobatan tidak dapat menahan diri lagi. Dia meledak dan bahkan jiwanya yang baru lahir tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Master sekte pertama dari sekte yang tidak dapat binasa baru saja meninggal.
Namun, ini hanyalah permulaan. Chen Fan mengayunkan tubuhnya dan berubah menjadi Kunpeng, melebarkan sayapnya dan terbang mengelilingi langit. Dia menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk tebasan dari guru ilahi, yang muncul di belakang Patriark Leluhur Fei King Hall. Patriark Leluhur dari Fei King Hall berteriak ketakutan, "Tolong jangan bunuh saya, Tuan Surgawi. Tuan Naga dan aku." Namun, sudah terlambat. Chen Fan membuka mulutnya dan sebuah lubang hitam raksasa muncul di langit. Itu menjadi gambaran yin yang dan menyedot leluhur, bersama dengan tubuhnya dan harta dharma. Master Sekte kedua telah meninggal. Kemudian, Chen Fan menjadi Xuan Wu lagi. Air sejati Xuan Ming berubah menjadi 7 sungai. Masing-masing berbobot 100 juta ton, sama besarnya dengan lautan, banyak pembudidaya yang dihancurkan sampai mati. Setelah itu, Chen Fan berubah menjadi makhluk berkepala naga dan bertubuh manusia. Dia memegang pedang pemusnahan surgawi di tangannya dan menebas ke depan. Aura pedang itu membunuh 3 tetua dan bahkan membelah leluhur kuil Dewa Tandus. Menjadi 2, desir, jiwa yang baru lahir dari leluhur kuil Dewa Tandus keluar dari tubuhnya. Dia bahkan meninggalkan harta dharmanya. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan berlari sambil berteriak, "Tolong, Tuhan Surgawi. Aku tidak ada hubungannya dengan Gunung Kaisar." Melihat betapa kejamnya Chen Fan, 2 master sekte yang tersisa dari sekte yang tidak dapat binasa ragu-ragu, lalu mereka menjauh sehingga mereka dapat membantu saat dibutuhkan. Guru ilahi sangat marah. "Chen Beixuan, bertarunglah denganku jika kamu berani." Di antara penggarap jiwa yang baru lahir, guru ilahi adalah yang paling kuat. Bila hitam berdarah di tangannya bahkan bisa membelah tubuh emas abadi Chen Fan. Namun, Chen Fan tidak mempedulikannya. Dia berubah menjadi burung Phoenix api yang dikelilingi oleh 9 matahari. Phoenix api dikelilingi oleh 9 jenis api ilahi dan tangisannya dapat memecahkan matahari. Api sejatinya bahkan dapat membunuh penggarap jiwa baru lahir yang sedang berlatih seni budidaya api, itu bisa membakar tubuh dan harta dharma mereka menjadi abu. Transformasi ke-7, Red Sparrow. Chen Fan menjadi burung api dan melaju beberapa ribu kaki. Ribuan pembudidaya di langit terbakar dan 2 tetua terbakar. Kemudian, Azure Tirk, Secret Fin, Grand Dao, mereka muncul satu demi satu. Chen Fan mendorong kekuatan roda dewa ke tingkat tertinggi. Tidak peduli bentuk ilahi mana yang dia tunjukkan saat itu, dia memiliki 9 kekuatan ilahi pada saat yang sama, sebanding dengan 9 binatang ilahi yang sebenarnya. Tidak ada kultivator yang mampu melawan kekuatan seperti itu, dan guru ilahi hanya bisa melawannya dengan pedang ilahi di tangannya. Para penggarap lainnya, tetua dan master sekte dari sekte yang tidak dapat binasa ketakutan. Itu menakutkan. Setiap orang yang melihat ini, termasuk penggarap terhubung, penggarap inti emas, atau bahkan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, tercengang. Kekuatan binatang ilahi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari penggarap jiwa yang baru lahir. Chen Fan mampu berubah menjadi 9 binatang ilahi. Masing-masing dari mereka telah menguasai hukum yang paling kuat dan energi mereka dapat ditambahkan ke hukum lainnya. Dia memang tak terhentikan saat ini. Itulah kekuatan roda 9 transformasi dewa. Pada akhirnya, Chen Fan berubah menjadi kera raksasa setinggi puluhan ribu kaki. Kera itu mengenakan baju besi emas, ia memiliki kepala putih dan kaki merah. Ada api 9 warna di matanya dan roda cahaya keemasan berputar di belakangnya. Gunung. Kera raksasa itu berteriak dan meraih gunung yang jaraknya ribuan mil di tangannya. Ia melompat 100.000 kaki dan melemparkan gunung itu ke tanah. Ledakan, dunia runtuh. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Kaisar hancur. Komandan inti emas sama lemahnya dengan semut di hadapan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka telah dibunuh, bahkan sebelum disentuh. Para tetua berjubah putih itu bertahan sedikit lebih lama, namun mereka kemudian dihancurkan setelah beberapa detik, bersama dengan harta dharma mereka. 2 master sekte terakhir memuntahkan darah dan master ilahi dihantam hingga jatuh ke dalam danau, menciptakan gelombang pegunungan. Pada saat itu, semua pembudidaya di planet Tianhuang menyaksikan pemandangan ini pada saat yang bersamaan. Banyak orang melihat kera raksasa yang tingginya 10.000 kaki dan mengenakan baju besi emas. Sebuah pemikiran kemudian muncul di benak semua orang. Planet Tianhuang akan didominasi oleh orang lain. Ledakan, dimensinya retak, dan gelombang energi serta kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya tersapu dalam radius 1000 mil.
Pertempuran ini benar-benar di luar imajinasi orang-orang. Chen Fan baru berada di sana selama 1 jam, namun, 9 jenderal ilahi dan lebih dari 20 tetua telah terbunuh pada saat itu. Beberapa master sekte dari 5 sekte yang tidak dapat binasa dan ribuan penggarap inti emas Kaisar Gunung juga tewas. Bahkan guru surgawi mereka dipukul hingga tenggelam di danau oleh kera raksasa yang diubah menjadi Chen Fan, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Kekuatan yang begitu menakutkan membuat semua kultivator di planet Tianhuang tercengang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kata penguasa surgawi dari wilayah surgawi Nifu. Dia menekan seorang kultivator yang tidak dapat binasa dengan kekuatan tingkat inti emas. Kapan kita memiliki orang yang tiada taranya di planet ini? Bahkan Tuan Surgawi Tatianus tidak sekuat dia. Patriark leluhur Jinghai dari Sekte Reinkarnasi menggelengkan kepalanya dan matanya penuh ketakutan. Sensi berdiri di belakangnya dengan rambut berkibar tertiup angin. Dia menatap Chen Fan dengan matanya yang indah, seolah ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Dia sangat menakutkan. Kekuatan Chen Fan benar-benar di luar imajinasi kolektif semua penggarap di planet Tianhuang. Dia hanyalah seorang penggarap inti emas tahap awal saat itu, tetapi dia cukup kuat untuk membunuh begitu banyak penggarap jiwa baru lahir tahap awal dan menengah. Tidak ada yang pernah memikirkan hal ini. Hanya Tuan Naga yang mengerti sedikit. Planet Tianhuang tidak memiliki seni kultivasi yang lengkap, jadi penggarap jiwa yang baru lahir di planet ini secara teknis palsu, mereka setidaknya 1 tingkat lebih lemah dari penggarap jiwa baru lahir yang sebenarnya. 5 Master Sekte dan Jenderal Ilahi Baihe hanyalah penggarap jiwa baru lahir tahap awal dan yang paling kuat di antara mereka, Guru Ilahi, hanya berada pada tahap pertengahan tingkat jiwa baru lahir. Namun, ini tidak membuat kekuatan Chen Fan berkurang. Bahkan sekte besar di Star Ocean tidak memiliki elit tiada taraf yang dapat membunuh penggarap jiwa baru lahir di tingkat inti emas. Tuan Naga hanya pernah mendengar tentang seseorang seperti ini di tempat suci tertinggi atau sekte surgawi di galaksi pusat. Dia memang reinkarnasi dari penggarap agung dari sekte surgawi. Ketika dia menjadi penggarap jiwa yang baru lahir, apakah dia akan mampu membunuh penggarap formasi jiwa? Saat dia memikirkan hal ini, Tuan Naga merasakan hawa dingin di punggungnya. Perbedaan antara inti emas dan tingkat jiwa yang baru lahir tidak sebesar perbedaan antara jiwa yang baru lahir dan tingkat formasi jiwa. Itu seperti perbedaan antara manusia dan Tuhan. Seorang penggarap besar formasi jiwa sama kuatnya dengan sekte atau entitas jauh di dalam lautan bintang, seseorang yang bahkan bisa menjadi dewa leluhur suatu ras. Jika Chen Fan dapat membunuh penggarap formasi jiwa di tingkat jiwa yang baru lahir, dia benar-benar akan sebanding dengan Tuan Muda di galaksi tengah. Master ilahi dari Kaisar Gunung kalah begitu saja. Banyak orang masih tidak percaya. Itu adalah kultivator paling kuat di planet Tianhuang, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan 1 serangan pun dari Chen Fan. Gunung Kaisar terlalu lemah. Hanya 2 master sekte yang selamat, tetapi tulang mereka juga patah. Mereka beruntung bisa lolos. Guru ilahi bahkan terlempar ke danau. Ledakan. Kemudian, danau itu meledak dan gunungnya hancur. Guru ilahi keluar dengan pedangnya. Bilah hitam berdarah di tangannya mengeluarkan suara mendengung dan pancaran cahaya hitam, menyelimuti guru ilahi. Itu adalah harta karun surgawi yang tiada taranya dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi harta karun ilahi. Itu dibuat oleh Divine Lord Tatian dengan Divine Fin Blood Steel yang ditemukan di Ancient Demon's Law. Ada yang mengatakan bahwa darah iblis ilahi akan diubah menjadi baja saat jatuh di pegunungan. Senjata yang terbuat dari bahan ini sangat tajam, mereka akan membawa petunjuk kekuatan iblis ilahi yang mampu melukai penggarap formasi jiwa. Namun, guru ilahi sedang kacau saat ini. Jubah hitamnya robek dan baju besinya terlihat. Tanpa baju besi itu, dia akan hancur. Chen Beixuan, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Teriak guru ilahi dengan kejam saat dia melihat sekeliling Gunung Kaisar. Energinya melonjak, itu mencapai tahap puncak tingkat jiwa yang baru lahir. Semua orang merasakan hal ini. Rasanya seperti ada matahari hitam yang melayang di langit. Anda, teriak Chen Fan. Kera raksasa itu meraung dan meraih gunung lain dari jauh, melemparkannya ke arah guru ilahi. Guru ilahi kemudian menunjukkan kekuatan sebenarnya dari penggarap jiwa baru lahir tahap puncak. Dia mengayunkan pedang hitam berdarahnya untuk menebas Chen Fan, gunung di tangannya hancur. Bang! Boom! Chen Fan merebut 8 gunung lagi dengan kekuatan dharmanya,
tetapi semuanya terbelah oleh tebasan dari guru ilahi. Dia kemudian menggunakan harta karun surgawi miliknya, seperti tombak esensi campuran dan pedang pemusnahan surgawi, untuk bertarung melawan guru ilahi. Namun pedang hitam berdarah milik guru ilahi adalah harta karun surgawi yang tak tertandingi dan ketajamannya tak terbayangkan. Dentang, dentang. Setelah beberapa bentrokan, halberd esensi campuran terbelah menjadi dua. Beberapa bentrokan kemudian, bila pemusnahan surgawi juga mulai retak. Roh pedang merengek dan terluka parah. Chen Beixuan, pedang ilahiku dibuat oleh penguasa ilahi. Tak seorang pun di planet Tianhuang bisa menolaknya. Aku pasti akan membunuhmu. Guru ilahi tertawa terbahak-bahak. Dia menciptakan aura pedang merah di udara dengan pedang hitam berdarah. Aura pedang itu berputar dan mengeluarkan sinar cahaya. Itu memang dibuat dengan darah iblis surgawi. Itu penuh dengan kekuatan luar biasa. Retak, retak. Chen Fan mengeluarkan 4 harta karun surgawi sekaligus, tetapi semuanya dihancurkan oleh pedang ilahi. Pada akhirnya, Chen Fan sangat marah dan dia meninggalkan harta karun surgawi. Kera raksasa itu mengepalkan tinjunya dan pancaran cahaya keemasan keluar dari tangan Chen Fan. Dia memberikan pukulan dan bentrok dengan Blood Black Blade. Bang! Guru ilahi mundur untuk pertama kalinya. Dia melihat tangan Chen Fan dengan kaget. Mereka tidak terluka sama sekali. Seni tinju macam apa yang kamu gunakan? Bagaimana kamu melawan pedang ilahiku dengan tangan kosong? Pergi ke neraka. Mata emas Chen Fan penuh dengan kekejaman. Tinjunya menghancurkan udara dan dikelilingi oleh aura emas. Dia mendorong tinju ilahi bela diri sejati ke tingkat tertinggi. Itu adalah seni tinju yang digunakan oleh Sekte Surgawi Bela Diri Sejati untuk mendominasi alam semesta. Chen Fan akhirnya bisa menunjukkan sedikit kekuatannya di tingkat inti emas, tapi itu sudah menakutkan. Ledakan. Pada saat itu, hukum di langit merengek di bawah tangan emas. Langit retak oleh tinju Chen Fan. Master ilahi sudah lebih lemah dari Chen Fan, jadi terlalu berlebihan baginya untuk berhadapan langsung dengan tinju ilahi bela diri sejati. Boom, boom, boom. Setelah beberapa pukulan, bahkan pedang hitam berdarah mengeluarkan suara mendengung. Tampaknya agak kewalahan. Itu tidak mungkin. Bagaimana tinjumu bisa lebih keras dari pedangku? Guru ilahi tidak dapat memahami hal ini. Bila hitam berdarah dikatakan mampu melukai penggarap formasi jiwa, apakah tubuh Chen Fan telah mencapai level itu? Kalau begitu, dia seharusnya membunuh semua orang dengan sebuah serangan. Kenapa dia harus bertengkar dengan mereka begitu lama? Ledakan. Chen Fan memberi pukulan. Energinya mematahkan pedang hitam berdarah dan mengenai dada guru ilahi. Puff. Meskipun guru ilahi sangat kuat, tubuhnya jauh lebih lemah. Dia memuntahkan darah dan banyak tulang rusuknya patah. Jika bukan karena armornya, dia pasti sudah terbunuh. Lagi, pukulan Chen Fan menghancurkan langit. Dia dikelilingi oleh aura emas dan 9 bentuk ilahi. Dia berteriak karena kegembiraan. Ini adalah pertarungan paling seru yang pernah dia alami sejak dia pergi ke planet Tianhuang. Desir. Pada saat itu, Chen Fan melompat ke langit dan melebarkan sayapnya. Bentuk ilahi burung pipit merah muncul di belakangnya. Dia memukul guru ilahi dengan api 9 warna yang melingkari tangannya dan menghantamkannya ke sebuah pulau beberapa ratus mil jauhnya, akibatnya pulau itu tenggelam. Membunuh. Guru ilahi meminum obat lama dan bangkit untuk bertarung lagi, tapi dia jauh lebih lemah dari Chen Fan. Setelah menyelesaikan 9 transformasi roda dewa, Chen Fan sama kuatnya dengan 9 penggarap jiwa baru lahir dan kekuatan dharmanya sebanding dengan penggarap jiwa baru lahir tahap puncak. Meskipun guru ilahi juga berada pada tahap puncak, dia adalah seorang penggarap jiwa baru lahir palsu dan bukan tandingan Chen Fan. Suara mendesing. Chen Fan kemudian merobek lengannya, lalu memberikan pukulan dan menghempaskan pedang hitam berdarah itu. Pada akhirnya, dia menginjak kakinya dan menginjak guru ilahi. Kamu hanya berasal dari ras rendahan. Beraninya kamu mempermalukanku. Guru ilahi sangat marah dan dia meminum beberapa obat surgawi sekaligus. Jubahnya memerah dan energinya melonjak ke tingkat tertinggi. Dia berteriak ketika kekuatan dharmanya keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia bahkan bisa merobohkan gunung. Namun, kaki raksasa Chen Fan tidak bergerak sedikit pun, dia dengan tegas menginjak guru ilahi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara menggelegar, apa yang baru saja kamu katakan? Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di planet Tianhuang merasa ada sesuatu yang hancur dalam pikiran mereka ketika mereka melihat pemandangan ini.
Penguasa Kaisar Gunung, yang telah unggul selama 100.000 tahun, diinjak oleh seorang penggarap inti emas Tiongkok. Bahkan penguasa surgawi yang paling keras kepala pun merasa ketakutan. Apakah benar akan ada dominator lain di planet Tianhuang? Retakan, guru ilahi berteriak dengan marah dan mencoba melawan, tetapi Chen Fan menekannya lebih keras lagi dan hendak menghancurkannya. Saya datang ke sini untuk bernegosiasi dengan Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan saya. Saya akan memberikan apa yang Anda inginkan dan membunuh semua orang di Gunung Kaisar, kata Chen Fan dingin. Chen Fan tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga para tetua yang meninggal di kuil leluhur dan banyak orang Tionghoa yang dibunuh secara tidak adil di bawah hukum planet Tianhuang dalam 1000 tahun terakhir. Ledakan, api menyembur keluar dari dada guru ilahi dan baju besi hitamnya juga kewalahan. Seluruh tubuhnya meledak seperti tomat. Saat ini, dia tidak tahan lagi. Dia berteriak, "Bantu aku, leluhur." Ketika dia berbicara, seluruh Gunung Kaisar berguncang dan energi yang tak terbayangkan ditembakkan ke langit. Semua pembudidaya dalam beberapa ribu mil gemetar, dan penggarap inti emas dan penghubung yang tak terhitung jumlahnya berlutut. Itu adalah, mata semua orang melotot dan mereka menoleh dengan kaget.